Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 1. Kami di sini akan menjelaskan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tapi sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Pertama, saya sebagai moderator yang bernama Alif Sari, yang kedua Jini Aulia Zara, yang ketiga Dela Reza, yang keempat Dwinanda, yang kelima Ila Dalila, yang keenam yang terakhir adalah Latifa. Nah, kalian pasti akan bertanya-tanya kan, kasus apa sih yang akan dibawakan oleh kelompok 2? Nah, akan saya jelaskan ya. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang kami bawakan adalah dengan tema kasus korupsi Batu COVID-19 oleh Juliari Batubara. Nah, kita sudah mulai beralih ke latar belakang dan kronologi kasus ini ya. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos pada tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial menunjuk Matius dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkannya adanya fee atau biaya tambahan dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matius. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matius dan Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako dengan nilai Rp300.000 per paket bansos. Mungkin dari kalian ada yang pernah menerima paket sembako dari pemerintah? Selanjutnya latar belakang yang kronologi. Pada Mei sampai November 2020, Matius dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM dan Hari Sidabuke, dan juga PT RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima FI 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang FPI dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar, sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Di mana kasus itu terjadi di Indonesia? Siapa pelaku dan korbannya? Pelaku dan korbannya adalah pelaku Juliari Batubara dan korbannya adalah warga Indonesia yang menerima bansos. Cara penyelesaiannya adalah divonis 12 tahun penjara. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin 23 Agustus 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun.
Hal memberatkan Juliari menurut hakim perbuatannya dapat dikualifikasi tidak ksatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, kemudian berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkali perbuatannya. Hakim juga menilai perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam, yaitu wabah COVID-19. Sementara yang meringankan, Juliari belum pernah jatuhi pidana. Ia juga sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Hakim juga menilai Juliari telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan tidak berkekuatan hukum tetap. Selama persidangan kurang lebih 4 bulan, Juliari hadir dengan tertib, tidak lancar, bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. Kemudian, Juliari dan kuasa hukumnya, Magdir Ismail, pikir-pikir terlebih dahulu atas vonis tersebut. Kami sudah sempat berdiskusi sedikit dengan terdakwa untuk menentukan sikap kami, akan coba mengambil sikap terlebih dahulu untuk pikir-pikir yang mulia, ujar Magdir Ismail. Kemudian vonis ini lebih berat dibandingkan tuntunan jasa KPK. Sebelumnya, Juliari dituntut 11 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan oleh jaksa KPK. Jaksa menilai Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Selain itu, Juliari juga dituntut pidana pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut mantan Mensos ini memerintahkan 2 anak buahnya, yaitu Mateus Joko dan Adi Wahyono, untuk meminta fee 10.000 tiap paket bansos COVID-19 dari perusahaan penyedia. Kasus tersebut merupakan contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelaku melakukan hal tersebut atas dasar sikapnya egois dan terlalu mementingkan diri sendiri. Pelaku tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan tersebut sangat merugikan negara dan korban. Demikian penjelasan yang sudah dilakukan oleh kelompok 2 mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran hak kewajiban warga negara yang mengambil contoh kasus dari kasus korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.